Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengenalan sistem operasi. Ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah sistem operasi mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Baik, sebelumnya semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita tentu perlu bersyukur pada sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik dan juga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Saudara mahasiswa sekalian, yang keduanya mari kita bersolat pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi yang pengenalannya, di mana dalam pertemuan yang kedua ini kita masuk pembahasan chapter 1. Memang pembahasan ini cukup panjang juga ya kalau kita lihat dari slide di sini yang kita ambil dari buku Operating System karya Abraham Silverskate dan kawan-kawan. Nah, jadi dalam pembahasan ini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas ya. Walaupun mungkin tidak semuanya akan saya jelaskan karena memang di sini juga sudah ada bukunya, kemudian ada PowerPoint-nya dan saudara mahasiswa sekalian juga bisa nanti untuk membaca lagi. Kemudian objektif tujuan kita yang di pembahasan chapter 1 ini adalah yang pertama untuk menjelaskan dasar organisasi dari sebuah SIM komputer, kemudian menyediakan grand tour of komponen major dari operating system ya. Jadi apa saja komponen major dari operating system. Kemudian untuk memberikan pandangan tentang berbagai tipe dari lingkungan computing. Kemudian juga mengeksplor beberapa sistem operasi open source. Oke, kemudian kalau kita lihat what is an operating system, apa itu sistem operasi, maka di sini dijelaskan sistem operasi adalah a program ya, sebuah program yang dapat bertindak sebagai apa? Intermediary, penghubung antara user ya, user dari komputer dan hardware-nya. Nah, hardware komputer. Jadi kalau kita kan ada hardware, kemudian ada user. Nah, yang menghubungkan antara hardware ya, yang kita lihat hardware kita, komputer, itu adalah operating system sehingga bisa digunakan oleh user ya. User bisa menggunakan aplikasi macam-macam lah, ada Microsoft Word ya, ada PowerPoint, ada juga yang main game untuk bahasa pemrograman dan lain-lain. Nah, kemudian tujuan sistem operasi yang pertama itu adalah yang paling penting dia mengeksekusi program user. Nah, dan make solving user problem user dan dia membuat masalah dari user itu menjadi mudah penyelesaiannya. Nah, kemudian membuat bagaimana sistem komputer itu nyaman digunakan ya, convenient to use, mudah nyaman digunakan. Kemudian juga menggunakan komputer hardware lebih efisien ya. Nah, dalam kondisi yang lebih efisien. Jadi itulah kira-kira tujuan operasi itu. Yang jelas dia mengeksekusi program user sehingga user bisa mengerjakan apa yang ingin diselesaikannya. Misalnya saudara sekalian mau mengetik, maka nanti operating system akan menjalankan misalnya program aplikasi Microsoft Word. Nah, sehingga problem saudara sekalian bisa selesai. Nah, jadi itu. Kemudian struktur dari SIM komputer yang jelas
komputer sistem ini dia bisa dibedakan dalam 4 komponen. Yang pertama disebut hardware, ya. Hardware ini adalah yang menyediakan dasar komputasi resources, ya. Jadi menyediakan sumber daya dasar dari computing. Nah, jadi sumber dayanya apa saja yang ada dalam komputer ini. Yang paling penting itu dia ada CPU, ya, Central Processing Unit, atau biasa kita kenal dengan istilah prosesor. Yang kedua itu memori, penyimpanan. Nanti ada memori internal, ya, eksternal, dan banyak lagi nih pembagian-pembagiannya memori ini. Kemudian ada I/O devices, perangkat input atau output. Nah, macam printer itu output, keyboard, printer itu output, keyboard itu input kan, mouse input, monitor output, speaker output. Nah, itu maksudnya ya, I/O devices, perangkat input atau output. Nah, yang pertama itu hardware, yang kedua itu apalagi komponen sistem komputer, itu adalah operating system itu sendiri atau sistem operasi. Nah, tadi kita tahu sistem operasi ini adalah untuk mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan hardware di antara berbagai variasi aplikasi dan user, ya. Nah, jadi mengontrol penggunaan hardware, ya, antara aplikasi user. Jadi misalnya kita menggunakan banyak aplikasi, ada yang sedang di-open itu misalnya game, ada juga music, ya, macam-macam di situ. Maka yang mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan hardware kita itu adalah sistem operasi, sehingga bisa digunakan oleh user. Kemudian yang ketiga, komponen dari sistem komputer itu adalah application program atau program aplikasi. Nah, ini apa? Ini adalah yang mendefinisikan ya jalan yang mana sistem resource, sumber daya sistem itu digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasi dari user. Nah, jadi itu untuk program aplikasi. Misalnya kita punya masalah mau menghitung sesuatu, nah, atau kita ingin mengolah, mengetik lah misalnya, maka kita akan mencarikan aplikasinya sesuai. Misalnya di sini disebutkan word processor kan, nah yang Microsoft Word lah. Ada yang perlu misalnya menerjemahkan bahasa-bahasa mesin, nah itu compiler. Atau yang mau menjelajah halaman web pakai web browser. Ada yang misalnya mau menyimpan data, itu ada sistem database. Ada yang mau main game, itu aplikasinya ada video game. Nah, itu adalah yang ketiganya application program. Kemudian yang keempat, usernya. User ini bisa people, mesin, atau komputer yang lainnya. Itu usernya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam sebuah layer ya atau lapisan, maka 4 komponen si komputer ini bisa lihat di sini. Yang paling bawah ini adalah hardware komputer tadi, ya, hardware komputer yang CPU, memori, I/O. Nah, di sini dia. Di atasnya operating system, ya, operating system kita yang Linux kah, yang Windows kah, ya. Kalau di mobile itu Android, ya. iOS, Windows Phone ya. Kemudian di atasnya ada sistem aplikasinya ya. Sistem database kah, text editor ya, compiler, video game dan aplikasi macam word processor. Nah, kemudian di atasnya itu baru usernya. Nah, inilah kalau melihat dari sebuah komputer dalam lapisan atau layer-layer. Kemudian what operating system apa yang dilakukan oleh sistem operasi? Maka di sini tergantung dari view-nya, dari sudut pandang apa dulu gitu. Nah, yang jelas biasanya user itu ingin nyaman ya. Kalau mau menggunakan komputer tuh dia mau nyaman, easy to use, mudah digunakan. Kemudian good performnya juga bagus.
Dan kemudian biasanya user tuh don't care about resource utilization. Dia tidak peduli tentang uh, pemanfaatan sumber dayanya ini ya. Nah, jadi dia tidak tahu bahwasanya ketika mereka menggunakan sistem operasi itu sebenarnya mereka sedang menggunakan sumber daya CPU, memori ataupun perangkat input atau output tadi. Nah, kemudian misalnya share komputer ya. Sharing komputer seperti mainframe atau mini komputer biasanya ya itu untuk bagaimana user itu selalu senang menggunakannya ya mini itu. Kemudian ada juga user of dedicated system, user dari sistem yang dedicated macam workstation ya yang memiliki dedicated resource ya. Biasanya secara frequently dia menggunakan share resource dari server ya. Nah, dia kalau workstation biasanya dia dapat resource dari server. Nah, ada juga seperti itu yang dilakukan oleh operating system ya, yang dedicated system. Ada workstation, ada servernya. Kemudian juga di sini yang dilakukan oleh sistem operasi itu dia menghandle computer resource poor. Jadi misalnya ya ada yang sumber dayanya miskin ya, poor miskin. Nah, gimana sumber daya ini bisa dioptimalisasi penggunaannya dan juga ketahanan dia lebih lama gitu kan. Nah, sehingga itu yang dihandle oleh sistem operasi. Jadi resource komputer ini misalnya rendah nih. Nah, jadi operating system bisa memanage gitu. Sehingga penggunaan dari komputer tadi itu lebih maksimal lah, lebih tahan lama gitu ya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh sistem operasi. Kemudian beberapa komputer itu memiliki sedikit atau tidak punya user interface. Misalnya embedded computer dalam device dan automobiles. Nah, jadi ini ada juga yang dalam embedded system kan. Nah, itu dia tidak ada interface-nya. Layarnya teks-teks saja gitu kan. Nah, jadi itu nanti kalau dalam sistem operasi kita mengenal juga ada yang memang graphical user interface atau GUI kan. Nah, dan ada juga yang dia menggunakan komen teks tertentu. Kemudian operating system definition, jadi definisi operasi. Sistem operasi itu dia sistem operasi ini juga sebuah resource allocator yang mengalokasikan sumber daya ya. Dia juga memanage semua sumber daya itu apakah tadi CPU, memori dan perangkat input output maka di-manage oleh sistem operasi. Dan kemudian juga dia memutuskan decides between conflicting requests for efficient and fair resource use. Jadi dia memutuskan antara konflik request ya. Jadi misalnya ada permintaan yang konflik di antara dua user, nah, maka mana yang efisien nanti sehingga penggunaan resource-nya adil maka diatur oleh sistem operasi. Kemudian OS juga dia mengontrol program ya, mengeksekusi program untuk mencegah error dan meningkatkan improve of use. Jadi meningkatkan penggunaan sistem komputer tadi. Nah, itu yang definisinya juga ya. Nah, kemudian ini juga disebutkan definisi dari sistem operasi. Jadi di sini tidak ada definisi yang diterima secara universal maksudnya ya. Jadi memang di sini tergantung kepada melihat siapa user ataupun siapa vendor yang membuatnya. Di sini disebutkan semua yang dikirimkan vendor saat kita melakukan operasi itu adalah perkiraan yang baik. Nah, jadi tentu ini juga sangat bervariasi kan, good approximation-nya itu ya bervariasi tergantung pada usernya gitu karena view ya pandangan user itu kan berbeda-beda juga. Ada yang awam, ada yang memang intermediate, ada yang advanced kan. Nah, jadi itu
ya perkiraan masing-masing ya. Kemudian di sini definisi OS yang lain juga disebutkan ada satu program yang jalan di semua waktu komputer ya. Satu program berjalan sepanjang waktu di dalam komputer. Ini istilahnya disebut dengan kernel ya. Nah, kemudian yang lainnya juga misalnya sistem program ya. Sistem program ini biasanya disertakan dalam sistem operasi itu atau juga ada program aplikasi ya, application program. Kemudian komputer startup. Jadi jadi maksud komputer start ya, mulai dihidupkan. Nah, di sini ada istilahnya bootstrap program. Nah, ini biasanya dimuat atau di-load saat power up ya, dihidupkan atau dia di-reboot. Nah, di-restart gitu ya. Kemudian biasanya yang bootstrap program ini dia disimpan dalam ROM-nya ya, memori ROM atau EPROM. Dan secara umum dia dikenal dengan istilah firmware. Nah, jadi ini adalah menginisiasi atau mengenalkan semua aspek dari sistem. Nah, kemudian juga melot ya kernel sistem operasi dan kemudian dia memulai eksekusi. Itu maksudnya komputer startup. Komputer mula-mula dihidupkan. Nah, kemudian di sini organisasi sistem komputer ya operasinya. Jadi sebutkan di sini computer system operation, operasi sistem komputer satu atau beberapa CPU ya. Di sini ada device controllernya yang connect melalui bus. Connect melalui bus yang umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Nah, jadi di sini A1 atau beberapa CPU ya, itu ada device controllernya. Di sini device controller ini kita lihat di sini ada disk controller dan itu untuk mengontrol disk, USB controller di sini ngontrol printer, keyboard, mouse, graphic adapter di sini untuk ngontrol monitor kan. Nah, jadi di sini mereka ya di sini ibaratnya dihubungkan oleh bus ya. Bus, kemudian mereka bisa mengakses memori ini bersama-sama. Nah, kemudian di sini disebutkan concurrent execution of CPU and devices competing for memory cycles. Jadi di sini eksekusi bersamaan ya. Jadi maksudnya ya eksekusi bersamaan dari program-program itu dari CPU dan mereka perangkat ini akan bersaing untuk memperebutkan memori. Nah, jadi itu competing gitu ya, berkompetisi untuk mendapatkan siklus memori. Nah, yang device ini misalnya ada yang nanti blok memori untuk printer ya, monitor, keyboard, mouse, disk controller, disk maksudnya. Nah, jadi di sini mereka berkompetisi untuk mendapatkan siklus memori ini. Nah, karena mereka perlu memori ini untuk dapat dieksekusi oleh CPU kan. Apalagi juga memori ini kan size-nya terbatas gitu. Jadi di sini mereka berkompetisi untuk mendapatkan siklus memori ini. Jadi itu operasi komputer juga ya. Nah, kemudian computer system operation. Jadi operasi sistem komputer, I/O device, perangkat I/O dan CPU itu dapat dijalankan secara bersamaan. Ya, jadi bisa berjalan secara bersamaan. Kemudian setiap device controller itu biasanya dia bertanggung jawab atas jenis perangkat tertentu. Charge ya, bertanggung jawab atas particular device type. Jadi bertanggung jawab atas satu tipe jenis perangkat tertentu. Nah, kemudian setiap device controller itu dia memiliki yang namanya local buffer ya. Penyimpanan sementaranya nih ya, local buffer ini. Kemudian CPU memindahkan data dari atau ke memori utama dan juga dipindahkan lagi ke atau dari buffer lokal. Nah, jadi itu proses siklusnya itu dari data dipindahkan ke memori utama kemudian ke
lokal buffernya. Begitu juga misalnya input output itu berpindah dari device ya, dari perangkat ke buffer misalnya. Nah, buffer controller ya. Kemudian juga device controller ya, dia memberitahu CPU bahwa ia telah selesai operasinya dengan menyebabkan interupsi. Jadi kalau sudah selesai secara normal itu akan menyebabkan namanya interupsi ya. Kalau device controller menginformasikan CPU dia sudah selesai, maka ini ada istilahnya interupsi. Nah, kemudian interupsi ya fungsi instruksi yang umum. Jadi interupsi ini dia sebenarnya mentransfer ya kontrol kemana dia ke rutinitas service routine-nya ya. Secara umum melalui vektor interupsi yang berisi alamat semua service routine tadi itu. Nah, jadi itu dia mentransfer istilahnya service routine ya dengan melalui interrupt vector. Nah, kemudian arsitektur instruksi itu harus disimpan dari must save the address of the interrupt instruction. Jadi dia yang harus disimpan alamatnya itu dari interrupted instruction, instruksi yang interrupted ya, yang terputus. Nah, kemudian a trap or exception, jadi sebuah trap atau exception itu dia adalah interupsi ya yang dihasilkan oleh software ya, yang dijadikan oleh software yang disebabkan karena apa? Karena error ya, by an error or a user request, karena ada kesalahan atau error atau permintaan pengguna. Jadi itu trap atau exception, ada interrupt dari error karena error atau ada permintaan user. Nah, jadi OS itu adalah interrupt driven yang mengatur interrupt. Interrupt handling. Nah, jadi si operasi itu mempertahankan status CPU yang menyimpan register dan program counter ya, penghitung program, dan dia menentukan jenis operasi yang terjadi. Ada istilahnya nanti polling, ada yang vector system. Nah, jadi segmen kode yang terpisah menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk setiap jenis instruksi. Ini interrupt ya. Nah, ini kalau kita lihat interrupt timeline, di sini ada user process executing, di sini ada interrupt IO request, di sini ada transfer down, berarti selesai transfernya, ada lagi IO request, transfer down. Nah, jadi ini contoh timeline dari interrupt ya. Nah, kemudian struktur IO ya, setelah IO dimulai, maka kontrol kembali ke program pengguna setelah IO selesai. Jadi sini ada istilahnya wait instruksi. Idle CPU sampai instruksi berikutnya, nunggu ya. Instruction sampai instruksi berikutnya. Ada loop, wait loop. Kemudian paling banyak satu permintaan IO pada satu waktu kan. Tidak ada pemrosesan IO secara bersamaan. Oke, nah jadi di dalam sini juga ada istilah system call ya. System call ini dia merequest ke OS untuk mengizinkan user untuk menunggu sampai IO-nya selesai. Kemudian ada device status table ya. Nah, ini untuk device status table ini dia berisi entry untuk setiap perangkat I/O yang menunjukkan jenisnya, alamat, statusnya ya. Nah, ini structure I/O structure. Kemudian storage struktur. Jadi ini adalah penyimpanan ya. Ada istilahnya dalam penyimpanan itu yang paling penting itu main memory.
Nah, ini adalah only large storage media that service can access directly. Jadi hanya yang bisa mengakses secara langsung ini itu adalah CPU ya, kalau memori ini. Dan dia bisa berubah random access dan secara typical dia itu adalah volatile ya. Ini volatile ini kalau dia di sistem dimatikan atau direboot biasanya tidak menyimpan lagi ya, atau hilang datanya. Kemudian masuk kategori storage structure juga itu secondary storage ya. Extension of main memory ini adalah perpanjangan dari memori utama yang menyediakan large non-volatile storage capacity, yang menyediakan penyimpanan yang besar gitu kan, dan dalam bentuk non-volatile. Non-volatile berarti ya dia kalau sistem dimatikan atau reboot dia masih tetap datanya ada. Oke. Kemudian ada hard disk. Ya, hard disk itu rigid metal atau glass plater cover with magnetic recording material. Jadi dia mengcover yang magnetic recording material ya. Biasanya di situ ada tracknya, ada sektornya kan. Ada lagi yang terbaru solid state disk. Nah ini disk hard disk yang cepat ya. Ya dia lebih cepat dari hard disk dan juga ini non volatile. Dan ini memang mulai populer nih solid state disk atau SSD ini kan. Biasanya laptop-laptop baru tuh menggunakan hard disk SSD. Kemudian storage hierarchy. Jadi ini hierarki dari penyimpanan kalau diorganisasikan maksudnya. Jadi biasanya dilihat storage itu speednya, cost-nya, volatility-nya ya. Nah, jadi caching ini adalah copy informasi, mengcopy informasi ke dalam sistem storage dengan cepat. Memori utama bisa melihat sebagai cache atau secondary storage. Jadi main memory itu bisa dilihat apakah dia sebagai cache untuk secondary storage. Kemudian device driver itu untuk setiap device controller dia memanage I/O. Nah, kalau kita lihat hierarki dari storage itu register, cache, main, memory, SSD, hard disk, optical disk, magnetic disk. Jadi kalau semakin ke atas itu berarti speednya semakin cepat ya. Kemudian semakin ke bawah itu sebenarnya kalau dari sisi size-nya itu semakin besar ya. Tapi semakin ke atas nih size-nya makin kecil dan semakin cepat. Tapi kalau ke bawah itu kecepatannya semakin lambat, size-nya semakin besar. Nah, itu. Kemudian caching. Nah, ini adalah prinsip penting ya, menjalankan semua level dalam sebuah komputer, apakah itu hardware, operating system, software. Informasi digunakan untuk convert dari slower to faster storage temporal. Jadi dia mengcopy informasi dari cepat ya dari lambat ke cepat ya. Penyimpanannya sementara yang casing ini. Kemudian dia kalau yang caching ini biasanya ya faster storage ya, penyimpanan cepat. Kemudian ada istilah direct memory access structure, DMA. Nah, ini biasanya digunakan untuk high speed I/O device ya. Yang bisa untuk mentransmit informasi yang lebih dekat ke memory speednya, at close to memory speed. Jadi device controller transfer block of data, dia mentransfer data block dari buffer storage secara langsung ke main memory tanpa intervensi CPU. Nah, jadi kalau kita lihat, nah seperti ini loh yang tadi DMA tadi ya. Jadi dia sebenarnya ini device tadi ini langsung direct ke memori tanpa lewat CPU ini gitu. Nah, itu maksudnya direct access memory. Kemudian komputer sistem arsitektur.
Ada yang single general purpose processor ya, ada yang multiprosesor. Nah, ini nanti silakan dibaca kembali lagi, ada keuntungannya, tipe-tipenya simetrik atau simetrik ya. Kalau yang simetrik ini seperti ini nih. Jadi ada CPU beberapa ya, dalam ini ada cache registernya masing-masing, di sini dia share memori. Kemudian ada dual core design, di sini ada multi chip dan multi core-nya nih ya CPU-nya. Nah, kemudian dia share memori di sini. Ada yang cluster system. Ini semacam sistem multiprosesor tapi dia multiple system yang bekerja sama ya. Misalnya dia sharing storage via storage area network atau SAN, high availability ya. Ada yang asymmetrical string, ada yang symmetrical string. Nah, ini kalau kita lihat ke cluster system nih, beberapa komputer yang saling terkonek dan dia menggunakan satu storage area network ya. Kemudian operating system structure ada yang multi programming atau batch system ya. Ini biasanya untuk efisiensi. Nah, di sini ciri-cirinya biasanya single user cannot keep CPU. Dia tidak dapat membuat CPU dan perangkat I/O itu device based all time. Jadi tidak dapat membuat CPU dan perangkat I/O sibuk setiap saat gitu ya. Nah, karena dia memang di sini kalau single user kan. Ya, tapi kalau multiple user atau multi programming organized job, jadi kalau dalam multi programming ini dia mengorganisasikan job itu, apakah kode dan data itu, sehingga CPU selalu melaksanakan eksekusi, has one to execute ya, sehingga CPU selalu memiliki satu untuk dieksekusi. Jadi multi programming gitu. Kemudian a subset of total job, jadi satu pekerjaan dipilih dan dijalankan melalui penjadwalan. Nah, ini ya, job schedulingnya. Dan sebagian ini disimpan dalam memori, kemudian satu dipilih dan dijalankan via job scheduling. Nah, kemudian ketika harus misalnya when it has to wait, jadi kalau dia menunggu, misalnya menunggu I/O, maka dia akan beralih ke pekerjaan yang lain, switch ya, switch to another job. Jadi kalau misalnya sedang proses nih, proses A, lalu proses A dia menunggu input atau output, maka dia prosesor akan memindahkan ke proses yang lain. Nah, itu multiprogramming. Time sharing. Time sharing ini adalah atau multitasking ya. Ekstensi logis di mana CPU sering berganti pekerjaan atau berganti mengerjakan pekerjaan sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap job saat sedang berjalan. Sehingga ini ada ibaratnya interaktif gitu ya, interaktif computing. Jadi waktu responnya harus kecil dari 1 detik. Setiap user itu memiliki setidaknya satu program dijalankan dalam proses memori. Nah, jika beberapa pekerjaan job siap dijalankan secara bersamaan ya, maka itu ada penjadwalan. Kalau ada beberapa pekerjaan mau dijalankan terus ada penjadwalan dulu kan, mana yang duluan, mana yang belakangan gitu. Kemudian jika proses tidak sesuai dengan memori, nah maka bertukar memindahkannya masuk dan keluar untuk berjalan memori virtual. Ini nanti ada istilahnya memori virtual sini ya. Layout for multi-program system. Nah, kalau multi-programming tuh di sini OS-nya, ini contohnya blok memori kan. Ini memori, kemudian di sini job-jobnya. Nah, di sini operasi juga dia interrupt driven ya, dia menginterrupt hardware software nih.
Jadi head word interrupt by one of the devices. Kemudian solo interrupt, apakah external interrupt, ini ada karena software error misalnya karena pembagian dengan 0, kemudian request dari operating system service, atau karena proses problem ini ya. Kemudian operating system ada yang dual mode. Dual mode ini operasi mengizinkan OS untuk memprotect itself dan other system component. Ada istilahnya user mode dan kernel mode ya. Nah, jadi ini sebenarnya nanti dilihat ada model-model admin sama user biasa gini kan, user mode dan kernel mode. Karena biasanya di sini ada yang instruksi itu didesain untuk admin atau privilege ya. Kemudian ada yang boleh untuk user biasa. Nah, jadi ini tujuannya seperti itu. Ini adalah transition dari user ke kernel mode. Ya, misalnya kalau kita lihat di sini di gambar ini lebih mudah nih. Nah, ini yang dekat dengan OS-nya atau dengan hardware-nya, di atasnya user process-nya nih. User process executing, call system, baru kemudian setelah dia memanggil ke sistem yang di kernel ini, baru kemudian dikembalikan ke user process-nya. Nah, jalanlah dia proses usernya. Nah, proses management ya. Jadi ini adalah proses adalah program yang sedang dieksekusi kan. Nah, ini adalah unit yang bekerja dengan sistem. Program itu adalah entitas yang pasif, kemudian proses adalah entitas yang aktif. Proses itu membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Apa yang diperlukan sama dia? CPU, memori, I/O files ya. Data ini data juga dia perlu untuk menjalankan prosesnya. Kemudian proses termination, proses berhenti membutuhkan reclaim of unusable resource. Nah, jadi proses ya. Ada istilahnya proses aktif, proses pasif. Nah, ini harus dipahami. Ada mana yang program, mana yang proses ya, bisa dibedakan. Nah, kemudian manajemen proses aktivitasnya, nah, creating, deleting what user system process. Dia membuat dan menghapus proses user dan sistem. Suspend itu menangguhkan ya, dan resume melanjutkan proses. Providing mekanisme, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi ya kan, mekanisme komunikasi untuk deadlock handling. Kemudian manajemen memori untuk mengeksekusi program ya. Nah, ini aktivitasnya keeping track ya, mana proses yang mau dimasukkan dalam memori, mana yang mau dialokasikan, mana yang dialokasikan. Kemudian storage management, nah ini penyimpanan nih kan. Nah, OS menyediakan tampilan menyimpan informasi yang seragam dan logis. Nah, file ya. Nah, ini tugasnya membuat nama file dan directory folder ya. Memanipulasi file dan directory, memetakannya ke dalam file penyimpanan sekunder kan. Backupnya, nah ini adalah storage management. Mass storage ini biasanya disk digunakan untuk menyimpan data yang tidak sesuai dengan memori utama atau data yang harus disimpan untuk periode waktu yang lama. Maka ini disimpan di mass storage management ya. Nah, biasanya manajemen yang tepat adalah sangat penting gitu kan. Maka seluruh kecepatan operasi komputer bergantung pada subsistem disk dan algoritmanya. Nah, ini OS activitiesnya juga nih kan. Nah, ini perform dari level of storage ya. Perform dari berbagai level penyimpanan, dari misalnya register, cache memory, memory, SSD, magnetic disk. Ini size-nya nih. Ini implementasi teknologinya. Nah, waktunya, waktu akses ya. Nah, ini itu perbandingannya.
Kemudian migrasi data A ke disk register, ini perpindahan data ini ya dari hard disk ke memori ke cache header register. Jadi dalam multitasking environment dan lingkungan multitasking harus berhati-hati untuk menggunakan the most recent value ya, nilai terbaru dimanapun ia akan disimpan dalam hierarki penyimpanan. Nah, nanti perlu istilahnya cache koherensi ya. I/O subsystem, nah, salah satu John OS menyembunyikan kekhasan dari perangkat keras dari usernya ya. Nah, I/O subsystem tanggung jawabnya memory management, termasuk buffering ya, menyimpan data sementara saat sedang ditransfer. Caching ini menyimpan bagian data dalam penyimpanan yang lebih cepat untuk kinerja. Spooling, tumpang tindih output dari satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Nah, protection dan security, nah ini juga bagian dari tugas OS nih ya, protection. Biasanya untuk mengontrol akses proses dari user ke resource ya. Security untuk defense of the system, pertahanan sistem dari internal dan external attack, serangan internal dan eksternal ya, dari virus, identity theft ya, worm. Nah, jadi secara general, secara umum, pertama dia membedakan mana user untuk menentukan siapa yang bisa melakukan ini, siapa yang bisa melakukan ini gitu ya. Makanya ada user ID, name and setiap user kan. Dan setiap user ID associated dengan file, proses, kernel, nih. Internal data structure ya. Oke, ini lingkungan komputasi yang tradisional, ada istilah standalone ya. Ada yang portal, network computer, ada wireless network. Nah, ini kemudian yang mobile kan, ada smartphone sekarang. Ada istilahnya aplikasi augmented reality. Apple iOS, Google Android, ini untuk OS operating systemnya dari mobile ya. Ada juga yang sistem terdistribusi kan. Ada juga yang client server sistemnya. Ada yang komputasi peer to peer ya, ada yang virtualization. Nah, silakan dibaca lagi nih. Computing environment. Ada yang cloud ya kan. Nah, ini adalah tren-tren dari lingkungan komputasi sekarang. Cloud. Kemudian real time embedded system ya, ada yang embedded. Kemudian open source operating system. Biasanya kalau ini yang dibuat dari open source lah ya, terbuka dia, artinya tidak memiliki license. Ya tidak berbayar ya. Oke, nah jadi itu yang penjelasan tentang pengenalan operasi atau introduction. Demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan nanti buat di kolom komentar di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.